Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati, guru SD Negeri 1 Kadibugal, Kecamatan Kebun calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih saya sampaikan atas bimbingan dan dukungannya kepada Bapak Gunawan selaku fasilitator, Bapak Iman Mahfud selaku pengajar praktek, dan Bapak Suwarto selaku kepala sekolah, serta kepada rekan-rekan, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Kadibugal. Berikut ini adalah aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri 1 Kadibugal pada hari Kamis 15 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 1 Kadibugal yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman. Semoga saja acara hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mengadakan kegiatan ini sebagai salah satu tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau ingin berbagi pemahaman dan pengalaman dari salah satu modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak yang berjudul Budaya Positif. Semoga saja kegiatan ini nanti lancar dan memberikan manfaat kepada kita. Sebelumnya ingin saya sampaikan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah tentang paradigma belajar, kemudian yang kedua yaitu pemahaman tentang konsep budaya positif yang terdiri dari 6 poin, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini marilah kita mengikuti alur kegiatan. Yang pertama kita berdoa, kemudian kita membuat kesepakatan dalam belajar hari ini, kemudian yang ketiga penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan saya ingin berbagi pengalaman aksi nyata yang saya terapkan di kelas 6. Kemudian yang terakhir kami mengharapkan adanya komentar, kritik atau saran dari Bapak Ibu guru. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama berdoa agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran hingga selesai dan juga memberikan manfaat bagi diri saya pribadi, panjenengan, dan juga utamanya untuk ini persiapan kita dalam mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan murid-murid kita, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu, kesepakatan di sini adalah sesuatu yang kita ikuti selama mengikuti kegiatan berbagi ini yang sudah saya tuliskan di sini. Ini nanti panjenengan bisa mungkin
memperbaiki jika dirasa kurang tepat, menambah jika dirasa masih ada yang kurang. Mekaten nggih. Jadi yang pertama adalah semua orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan komentar, kritik dan saran. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Nggih, setuju nggih. Kemudian yang kedua, jika satu orang berbicara, maka ini nanti yang lain mendengarkan. Setuju nggih? Selanjutnya yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati atas pendapat teman-teman. Kemudian yang keempat adalah marilah kita mengikuti kelas ini, kegiatan berbagi ini dengan perasaan bahagia. Dan yang terakhir adalah hadir seutuhnya. Jadi marilah kita meluangkan waktu sejenak, membuang semua kepenatan, semua tugas-tugas kita, dan kita fokus untuk berbagi dan belajar pada kesempatan ini. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mungkin kesepakatan kelas ini ada yang perlu ditambahkan. Bagaimana? Sudah cukup nggih? Kalau begitu kita lanjutkan pada penyampaian materi. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menampilkan sosok tokoh dari pribumi bangsa ini yang seringkali mengutarakan pendapat ide-idenya tentang pendidikan, dan beliau juga kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya pribadi memahami atau sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya belajar atau mengerti tentang Ki Hajar Dewantara itu dengan semboyannya ing ngarsa sungkulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang seringkali saya dengar dan didengung-dengungkan pada saat peringatan Hari Pendidikan, tepatnya tanggal 2 Mei. Nah, untuk selebihnya mungkin waktu saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya belum tahu banyak tentang beliau. Nah ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya lebih banyak tahu, yaitu di mana beliau ini memberikan atau memisahkan pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran itu fokus pada kegiatan mentransfer ilmu yang berfaedah bagi orang lain, bagi anak didik baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan itu makna yang lebih dalam, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pengertian ini ternyata mengandung makna yang teramat dalam. Jika lebih dalam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, menurut beliau pendidikan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tokoh barat. Ya, selama ini kita sering kali belajar pendidikan itu dari tokoh-tokoh orang barat ya. Salah satunya adalah John Locke, di mana dengan teori tabula rasa yang dia sampaikan bahwa anak didik ibarat kertas yang kosong dan siap untuk dicoret-coret oleh orang dewasa, termasuk bapak ibu guru dan orang tua, gitu ya. Nah, ternyata menurut beliau Ki Hajar Dewantara ini itu bahwa anak itu kosong, tetapi anak itu sudah lahir dengan memiliki kekuatan kodrat, di mana kekuatan kodrat itu masih samar-samarnya.
Nah, tujuan pendidik, salah satunya pendidikan di sekolah, itu adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi yang diperbaiki adalah lakunya, bukan kekuatan kodratnya, karena memang anak-anak dari lahir sudah memiliki itu. Itu menurut beliau Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya yang kedua adalah menurut beliau pendidikan itu adalah menuntun, atau Bapak Ibu guru menjadi penuntun atau menjadi pamong gitu ya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini dalam memaknai yang ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai atau seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana ketika seorang petani itu memiliki biji padi, maka seorang merawat biji padi itu, menanam, merawat, mengelola selayaknya bagaimana padi itu bisa tumbuh menjadi padi. Begitu juga jika seorang guru atau seorang petani memiliki biji jagung, maka dia akan merawat, menanam jagung itu, merawat, mengelola, menyiangi rumputnya dan seterusnya agar jagung itu layak tumbuh dan tumbuh menjadi jagung, gitu ya. Dan di sini proses menuntun yang kita lakukan, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak melangkah ke hal-hal yang membahayakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, untuk memaknai ini kita atau petani biasanya dalam memperoleh benih itu bermacam-macam, ada benih yang baik, ada benih yang kurang baik. Nah, disinilah peran sebagai petani atau peran kita sebagai pendidik, bagaimana kita merawat jika benih itu kurang baik, jika kita rawat, kita mengelolanya dengan baik, maka insya Allah juga akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, jika mendapatkan benih yang baik, yang bagus, tapi dalam mengelola kurang baik, maka mungkin hasilnya tidak akan bagus. Begitu nggih. Selanjutnya adalah yang ketiga, di mana Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu selayaknya akan dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak-anak kita itu lahir dalam kodrat yang berbeda. Kodrat di sini dan bentuk lingkungan di mana anak-anak itu dilahirkan, di mana anak-anak itu berada. Seperti misalkan saja anak yang lahir di daerah pertanian berbeda dengan anak yang lahir di pegunungan atau mungkin di daerah perkotaan. Nah, di sini dalam memberikan pembelajaran, maka kita menyesuaikan di mana anak-anak itu lahir. Maka konteks lokal sosial budaya murid yang ada di alam atau di sekitar masyarakat di mana anak dilahirkan, disitulah kita menjadi dasar atau landasan dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, misalkan pada saat kita mempelajari sebuah materi, salah satu materi misalkan ekosistem, bagaimana anak-anak bisa memelihara atau merawat kelestarian ekosistem. Nah, ketika kita mengajar anak-anak di daerah pegunungan, maka kita bisa mengambil tema bagaimana cara melestarikan ekosistem hutan misalkan. Tetapi jika kita mengajar pada anak-anak yang berada di daerah pesisir, maka diutamakan mengajar
dengan tema bagaimana memelihara atau menjaga kelestarian ekosistem laut, misalkan seperti itu. Walaupun nanti akan ada tambahan-tambahan tentang tema-tema yang lain, tetapi tema yang pokok yang sesuai dengan kodrat alam anak itu harus menjadi dasar utama. Kemudian yang kedua, kodrat zaman, di mana anak-anak itu dilahirkan pada zaman yang berbeda. Pada zaman 80 tahun 80 90 akan berbeda dengan zaman sekarang ya anak. Ya Bapak Ibu, jadi anak-anak kita sekarang itu dihadapkan pada perkembangan revolusi industri abad 4.0, di mana dalam pembelajaran dicanangkan bahwa atau menekankan pada kemampuan anak agar memiliki keterampilan abad 21. Kita biasanya mengenal dengan istilah 4C, yaitu communication, di mana anak harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, kolaborasi, bekerja sama dengan dalam tim atau dengan sesama teman, kemudian kreatif, dan yang satunya critical thinking, yaitu anak-anak dilatih untuk berpikir kritis. Itu adalah keterampilan abad 21 yang perlu diterapkan atau dimasukkan ke dalam dunia pendidikan anak zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak sekarang model bermainnya adalah bermain gawai, sekarang zamannya memang sudah zamannya itu. Kita tidak bisa melarang anak-anak untuk tidak bermain gawai. Hanya saja dalam pendidikan bagaimana kita memanfaatkan gawai anak-anak untuk kegiatan belajar, selain juga untuk hiburan bagi mereka. Gitu. Kemudian untuk adalah tentang budi pekerti, di mana beliau Ki Hajar Dewantara menyampaikan budi pekerti atau watak atau karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan energi atau tenaga bagi manusia, bagi anak didik. Nah, di sini pendidikan itu adalah sebagai proses atau menciptakan sosial dan karakter bagi pendidik atau bagi murid. Itu peran pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Ki Hajar Dewantara di sini menyampaikan sebuah teorinya bahwa keharusan kita sebagai seorang pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan yang kita berikan harus orientasi pada murid. Nah, di sini salah satu asas yang beliau tanamkan pada taman yang telah beliau dirikan pada zaman salah satunya adalah dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Nah, di sini dari asas ini sangat jelas bahwa kita sebagai pendidik itu ibaratnya menghamba kepada anak didik atau kepada murid, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu sudah selayaknya memperhatikan kepentingan murid dengan istilah berpihak pada murid dan murid. Begitu Bapak Ibu untuk paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita berhenti sejenak. Mari kita dengarkan sebuah puisi karya saya. Ini sebagai salah satu tugas ketika puisi ini saya buat untuk merefleksikan pemahaman saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan harapan ketika saya membuat puisi ini maka poin-poin penting dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat terekam di benak diri saya pribadi dan akhirnya menjadi bagian penting bagi saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid.
mangun karso tutpuri handaya, semboyan yang selalu terngiang saat ku merayakan hari pendidikan setiap 2 Mei. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, dengan dasar pemikirannya menuntun jiwa pengajar bangsa. Menuntun, sebuah kata yang terpatri di hati kala aku bersamamu, wahai anak-anak negeri. Sebuah kata yang bermakna dalam akan ketidakkuasaanku untuk memiliki dan hanya menemani. Ibarat petani menanam padi, memperbaiki tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan gulma, namun tak ada kuasanya, hanya menuntun tumbuhnya, tak bisa mengganti kodrat irodatnya, dan si padi tetaplah tumbuh padi, mustahil tumbuh sebagai kedelai. Ki Hajar Dewantara, kau gaungkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan tak sama, unik, dan beragam, namun tetap menebar nilai-nilai kemanusiaan, landasan untuk membentuk peradaban bangsa. Seiring dengan gelora perubahan yang kau canangkan, bergerak dan terus bergerak tanpa melepas keadaan, sesuai dengan kodrat alam, seiring dengan kodrat zaman, demi terciptanya profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Lalu azas Trikon yang kau kenalkan, kontinuitas, konvergensi, konsentris, perubahan yang berakar pada identitas budaya tanpa melepas nilai-nilai utama peradaban bangsa, perubahan yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, menghargai keragaman budaya, keunikan, dan memerdekakan. Budi pekerti, cipta, rasa, karsa, serta karya yang kau seimbangkan, menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan, dan menyehatkan raga, seimbang dan sempurna hingga tercipta sikap bijaksana, memandang dengan rasa hormat anak sebagai titik terberat, bebas dari segala ikatan, suci hati, mendekati, tidak untuk meminta suatu hak, tetapi untuk menghamba pada sang anak. Sungguh karya luar biasa
Ketua Pengajar Bangsa, wahai Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, baiklah Bapak Ibu, sekarang marilah kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu, mari kita perhatikan gambar yang ada di layar dengan sekaligus pertanyaannya, apa sih disiplin itu? Apakah Anda berpikir disiplin adalah tindakan seperti gambar di atas? Nah, kita renungkan ya Bapak Ibu, apakah cara-cara di atas itu adalah cara-cara untuk membentuk disiplin murid kita? Begitu juga dengan yang ini, kita setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Gambar yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benarkah seperti itu? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betulkah? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bagian awal dari modul ini. Kita lanjut Bapak Ibu tentang disiplin positif. Ini nanti kita akan membahas tentang teori kontrol menurut William Glasser, kemudian dihubungkan dengan makna disiplin, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Nah, pada bagian yang pertama ini tentang disiplin positif, kita akan membahas tentang teori kontrol, kemudian paradigma stimulus respon menuju teori kontrol, dan selanjutnya adalah makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, mari kita mengikuti apa yang dilakukan di layar tersebut untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memegang kontrol kita. Coba Bapak Ibu, sekarang mari kita melakukan bersama-sama dengan permainan yang berjudul coba buka kepalan tanganku. Nah, coba Bapak Ibu sekarang bisa menulis sesuatu di lembaran kertas, atau jika tidak, panjenengan membayangkan saja menyimpan sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Kemudian silahkan mengepalkan tangan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sudah ya, sudah. Lakukan, jangan biarkan orang lain tahu apa yang ada di kepalan Bapak Ibu. Nah, sekarang coba ini adalah sesuatu yang berharga milik Bapak Ibu. Jangan biarkan orang lain untuk mengetahuinya. Nah, coba siapa yang ingin mencoba membuka kepalan milik teman? Coba ini saya praktekkan Pak Aris ya. Bukan Pak Aris, Pak Yudi aja. Ya Pak Yudi, coba mengepalkan. Kemudian siapa yang mencoba ingin membuka kepalanya Pak Yudi? Bu Nisa ini. Oh ya Pak Yudi, tepuk tangan dulu. Lagi dong yang semangat. Ada lagi, ternyata Pak Yudi diajak tepuk tangan, bisa tepuk tangan, tapi tangannya tidak terbuka. Tetap mempertahankan ya. Kemudian dari contoh ini ya Bapak Ibu, ini adalah menggambarkan
tentang kontrol diri, sebenarnya yang bisa membuka itu Bu Anissa atau Pak Yudi ya, yang bisa membuka kepalan tangan Pak Yudi ini kira-kira. Tentunya berkaitan dengan permainan ini sangat mengasihkan sekali, karena ini berkaitan dengan prinsip kita bahwa apa yang kita miliki tentunya akan kita perjuangkan semaksimal mungkin. Jadi untuk membuka kepalan ini Bu Nisa mungkin kesulitan untuk membuka kepalan tangannya Pak Yudi. Terima kasih. Walaupun dirayu untuk bertepuk tangan tetapi tidak diizinkan. Berarti dari permainan ini dapat kita simpulkan sebenarnya yang memegang kontrol diri kita itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri gitu ya. Marilah kita lanjutkan. Ini teori kontrol menurut William Glasser. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, selama ini mungkin kita mempunyai anggapan konsep-konsep yang sebenarnya ini bisa kita telusuri apakah benar atau salah. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu guru, seringkali kita mengkondisikan, mendisiplinkan anak dengan ABCD dan kebetulan anak-anak mau melakukannya. Sebenarnya ketika anak-anak mau melakukannya, itu apakah karena gurunya atau karena dia sendiri punya keinginan untuk melakukan itu? Seringkali kita menganggap bahwa itu karena kita, tetapi sebenarnya yang mengontrol perilaku murid adalah murid sendiri. Berarti dia punya kemauan untuk melakukan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita selama ini beranggapan bahwa penguatan-penguatan yang bersifat positif, salah satunya adalah memberikan penghargaan ke siswa, itu kita beranggapan itu efektif untuk jangka panjang anak-anak dan bermanfaat. Nah, itu nanti kita dalami lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi seringkali kita beranggapan memberikan kritik atau membuat anak didik kita itu merasa bersalah karena melakukan sesuatu, itu bisa membuat dia disiplin di kemudian hari. Kemudian teori atau ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini seringkali kita menerapkannya tanpa sadar di kelas. Dalam pembelajaran kita seringkali meminta anak-anak melakukan sesuatu dan mereka pasti akan mengikuti apa yang kita mau ya, dengan istilah memaksa ini tadi. Manakah ilusi yang selama ini kita yakini? Ya, mungkin dari keempat ilusi ini pernah kita meyakininya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka yang perlu kita ubah adalah sikap atau perilaku. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, cara pandang kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realistis. Nah, di sini Stephen mengantarkan kita untuk beralih dari pemikiran yang semula tertuju pada stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, pada stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama.
Tetapi pada teori kontrol, kita harus menyadari bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, termasuk kebutuhan anak didik itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang mari kita ubah menuju teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang tentunya berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, itu kalau stimulus respon, dan pada teori kontrol, semua perilaku baik salah atau benar apapun itu memiliki tujuan. Jadi sikap anak didik itu di latar belakangi oleh tujuan tertentu. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol kita, mengontrol saya. Di sini hanya Anda sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah menjadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk kemudian gagal, maka kita boleh memaksa, itu paradigma lama. Kemudian kita beralih pada suatu kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru pada murid kita. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah, maka sing nurut itu yang kalah, sing dituruti itu yang menang. Nah, di sini kita pada teori kontrol akan mengkondisikan pada model berpikir win-win, menang-menang. Selanjutnya, mari kita pahami untuk makna disiplin. Di sini dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang kita lakukan untuk anak didik kita, murid-murid kita, agar mereka patuh ke kita. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak merasa atau menjadi tidak nyaman karena adanya keharusan untuk bersikap disiplin ini tadi. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, tidak cakap mengendalikan diri kita untuk disiplin, maka sama saja dengan kita mewajibkan, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin diri yang kuat itu diperlukan untuk mengkondisikan suasana yang merdeka. Bapak Ibu, arti kata disiplin menurut Diana berasal dari kata disiplina, yaitu belajar, atau disiplin, disiple, atau yang diartikan murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk atau terbangun itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lanjutkan. Ya, pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi di sini tujuannya kita itu bagaimana kita itu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, bukan motivasi ekstrinsik.
disiplin menurut positif ya yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen ini, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai diri yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, marilah selanjutnya kita memahami nilai-nilai kebajikan universal itu apa, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan universal itu banyak sekali Bapak Ibu. Di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana di sini ketika anak-anak bisa berakhlak mulia, maka berarti akhlak mulia di sini untuk apa? Diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga bagaimana dia bersikap mulia terhadap alam. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian saya ambil contoh lagi yang kedua, menurut Ibu Primary Years Program sikap murid, ini nilai-nilai kebajikan universalnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bapak Ibu untuk belajar lebih banyak tentang nilai-nilai kebajikan universal, saya mempunyai modul, nanti bisa kita belajar bersama pada kesempatan lain. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Pada materi motivasi perilaku manusia ada dua yang dibahas, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Kemudian tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Ini coba kita analisis tindakan kita, itu pasti ada motivasi tersembunyi. Nah, sekarang kita coba menganalisisnya, apakah motivasi itu bersifat eksternal atau internal. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu jika ditujukan karena atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman agar kita tidak mendapatkan hukuman, maka itu disebut motivasi eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu agar mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, entah itu berupa barang atau berupa pujian atau reward apapun bentuknya, itu juga merupakan contoh motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, jika kita melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri, aku ingin menjadi orang seperti apa karena saya ingin menghargai diri saya sebagai seorang pendidik, maka itu adalah motivasi internal. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara yang selalu mencanangkan istilah merdeka, kita pahami bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada 3 identitas tindakan kita, bisa berupa hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi, di mana ketika kita melakukan 3 hal itu memiliki dampak yang berbeda.
yaitu ketika kita memberikan hukuman maka itu termasuk negatif, ketika itu konsekuensi maka sifatnya netral, dan ketika kita menerapkan disiplin dengan cara restitusi maka itu akan berdampak positif. Kita pahami dari yang pertama adalah hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak didik kita jika kita menerapkan hukuman pada mereka. Kemudian yang kedua, anak-anak pasti merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bisa jadi mereka benci pada kita. Kemudian mereka akan merasa menjadi korban atas ketidakadilan. Kemudian murid kita akan tersakiti, berperilaku pasif, agresif, malah menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi walaupun kita menerapkan hukuman, jika anak didik tidak nurut, tidak takut, maka tidak akan berjalan sesuai dengan harapan, tidak akan membentuk disiplin murid. Kemudian ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Jadi mungkin anak-anak manutnya hanya di sekolah, tetapi di kehidupan sehari-hari tidak ada dampaknya atau tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peraturannya adalah dengan biasanya kita menggunakan kalimat kamu harus begini begitu gitu ya. Kemudian efek yang terakhir adalah murid atau anak akan merasa benci pada peraturan. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, ada ketidaknyamanan, tetapi itu untuk jangka waktu yang pendek, jangka panjang tidak ada. Kemudian masalah korban ini tidak dirasakan, murid dibuat tidak nyaman hanya untuk sementara waktu. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jika kita memberikan penguatan kepada anak hanya berlaku pendek. Kemudian membutuhkan monitoring dari Bapak Ibu guru, akan terus menerus memantau perilaku anak didik. Berikutnya membantu menerapkan atau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi konsekuensi ini sebenarnya membantu. Kemudian kalimat yang sering kita dengar adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Kemudian konsekuensi ini membuat anak menghormati peraturan. Jadi berdampak netral, dia melakukan sesuatu karena memang peraturannya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan disiplin yang kita bentuk dari sebuah restitusi, di mana restitusi itu memberikan pilihan. Kemudian yang kedua, menguatkan murid kita dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban itu tidak ada dan mendapatkan ganti sesuatu yang positif. Murid, anak mendapatkan penguatan, mendapatkan hal yang positif, masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku-perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Pertanyaan atau yang sering kita lontarkan adalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu percaya, kamu ingin menjadi orang seperti apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu, begitu ya. Kemudian pada disiplin restitusi ini akan membentuk murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain, bukan karena sebuah peraturan. Nah, ini nanti diharapkan kita sebagai pendidik dapat menerapkan disiplin yang arahnya disiplin restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita analisis. Di sini ada hukuman dan konsekuensi ya. Mungkin kita ambil beberapa. Jika yang pertama ini kita melakukan kegiatan ini, anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kira-kira apa? Menurut saya itu merupakan hukuman, Bu. Hukuman ya, Bapak Ibu, kita sepakati bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah sebuah hukuman. Nah, sekarang misalkan mana ya? Saya ambil satu lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret
tugas milik teman dan dia mengganti, maka itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit dalam waktu yang panjang, kemudian membenci disiplin, terlihat memaksa, mendorong anak akhirnya menyakiti diri sendiri, kemudian anak memiliki konsep diri yang buruk terhadap dirinya, dia menganggap dirinya nakal atau buruk dan seterusnya. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mereka atau anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, memiliki konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, dan dia kehilangan hak dibuat tidak nyaman tapi hanya untuk sementara waktu. Bapak Ibu, hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya. Jadi hukuman itu mungkin diterapkan pada orang-orang yang sukses itu berhasil karena orang sukses itu bisa menyerap dan memaafkan si penghukum. Tetapi hukuman ini tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan, karena tindakan ini hanya akan menegaskan ketidakmampuannya. Itu menurut Bosen. Dan ini adalah teori yang disampaikan oleh Alfikon, bahwa ada sebuah teori dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sifatnya atau ternyata bisa berlaku sebagai hukuman. Ini kita lewati Bapak Ibu ya, bisa kita pelajari pada lain waktu. Nah, sekarang ini tadi dari tabel yang di depan kita diarahkan untuk mendisiplinkan anak dengan pola restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang apa, menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan, jadi tidak ada sakit, benci, utamanya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri apa yang ia yakini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua anak itu bertindak itu karena mereka mempunyai kebutuhan. Berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi awalnya salah, merasa bersalah karena telah melakukan sesuatu, dia bisa kembali ke kelompoknya dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian berikutnya adalah materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan, bukan peraturan kelas? Mengapa kita harus membuat atau mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita bisa memahami dari sebuah pertanyaan begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Agar apa? Kok ada pemerintah mencanangkan peraturan menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Monggo Pak Yudi, kira-kira apa tujuan pemerintah menerapkan? Sepengetahuan dari saya berkaitan dengan helm ini adalah yang pertama memang peraturan, kemudian yang kedua ini adalah untuk menjaga keselamatan
pengendara itu sendiri. Nah, ini ya yang kita ambil. Jadi yang kita yakini dari peraturan helm digunakan bagi pengendara kendaraan roda 2 adalah untuk menjaga keselamatan. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan ke murid-murid kita, bukan peraturannya, tetapi nilai yang kita yakini dari peraturan itu. Mengapa toh kita meminta anak untuk membuang sampah di tempat sampah? Nah, maka itu ada keyakinan tersendiri ya, agar kelas bersih, nyaman, digunakan untuk belajar dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Yang pertama, dalam membentuk keyakinan kelas atau sekolah sama ya, ini bersifat abstrak daripada peraturan, di mana peraturan itu rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan saja, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata jangan itu kan negatif ya, maka kita ubah menjadi yang positif, yaitu buanglah sampah ke tempatnya, misalkan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tetapi mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Dan yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semua siswa ikut cancut dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat atau diskusi atau cara lain. Kemudian selalu dilakukan meninjau atas keyakinan kelas yang dilakukan dari waktu-waktu. Kadang-kadang keyakinan kelas itu dengan berjalannya waktu itu menjadi kurang tepat atau perlu kita sesuaikan lagi. Di sini contoh lagi Bapak Ibu, kita ambil 3 saja. Yang pertama adalah tentang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini keyakinan yang tumbuh dari peraturan itu adalah melatih anak untuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini yang kita yakini adalah kita harus menghormati orang lain. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas seperti itu kalimatnya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini untuk keyakinan kelas kita ubah kita menghormati orang lain. Berikutnya, dalam membuat keyakinan kelas ini kita bisa memanfaatkan atau menggunakan tabel T dan tabel Y. Contohnya adalah tabel T yang ada di tengah ini Bapak Ibu. Maaf ya, ini Y, kemudian yang T adalah ini. Untuk langsung ke sini aja, misalkan kita ambil salah satu, yaitu hormat. Keyakinan kelas berupa hormat. Jika kita menggunakan tabel T, maka hormat itu tampak seperti apa? Anak datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang milik teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian tidak tampak seperti, kalau dikatakan hormat itu maka anak-anak tidak akan datang terlambat, tidak akan acuh pada teman dan guru, mereka tidak akan melakukan kegiatan ini, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Ini yang dilakukan jika tidak hormat, kebalikannya ya. Jika kita menggunakan tabel Y, maka kita bisa menganalisis dari 3 poin, yaitu terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Nah, sekarang contohnya terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama loh, terima kasih, tolong ya, dan seterusnya. Itu yang terdengar dari anak-anak yang memiliki sikap hormat. Kemudian yang terlihat, dapat kita lihat mereka berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, dan seterusnya. Kemudian untuk perilaku,
mereka selalu tersenyum, memberikan salam hormat, mungkin dengan berjabat tangan, namaste, atau meletakkan tangan di dada dengan bersalin gitu ya. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang dan menyenangkan. Berikutnya materi yang keempat adalah kebutuhan dasar. Bapak Ibu, setiap perilaku siswa itu memiliki alasan mereka melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, menurut William Glasser ya, ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival, yaitu untuk bertahan hidup. 2, love and belonging, yaitu untuk mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. Kemudian power, itu untuk mendapatkan penguasaan, kekuasaan. Kemudian fun, mereka ingin memperoleh kesenangan. Dan freedom, yaitu kebebasan. Memahaminya, ini contoh-contoh kasih sayang atau love and belonging itu ya, ingin disukai, diterima dalam komunitas kelompoknya, akrab dengan orang tua, dengan bu guru, mempunyai teman sebaya yang ramah, suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kalau dia ingin mendapatkan penguasaan, maka dia ingin menjadi pemimpin. Kemudian mencoba hal-hal baru, sangat rapi, sistematis, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, ingin selalu mencapai yang terbaik. Itu yang dirasakan oleh anak-anak yang ingin mendapatkan penguasaan atau power. Berikutnya adalah jika mereka ingin mendapatkan kesenangan, biasanya ia ingin menikmati apa yang ia lakukan untuk bersenang-senang, melakukan permainan bergurau, melucu agar terlihat menggemaskan gitu ya. Kemudian untuk kebebasan atau mereka peroleh kebebasan, ini biasanya mereka menginginkan pilihan, ingin bergerak, mencoba-coba sesuatu yang tidak terpengaruh dengan orang lain. Nah ini, kemudian ini salah satu studi kasus yang saya ambil dari Ibu Anissa sebagai guru kelas 4 di SDN 1 Katipugal. Sedang bingung ini menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Feon. Beberapa anak di kelas 4 telah datang kepada Bu Nisa dan mengeluhkan Feon yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Anissa ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Feon melakukan ini? Ya. Nah, sekarang kita bisa mencermati sikap Feon itu dengan menghubungkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kita lihat apabila jawaban Feon tadi ketika ditanya Bu Anissa adalah karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka sebenarnya Feon ini ingin kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup untuk survival. Gitu. Kemudian yang kedua, jika alasan Feon ini karena dia merasa senang ketika teman-temannya memperhatikan dia, ketika dilaporkan bu guru ganti bu guru memperhatikan dia, kemudian berlanjut ke orang tuanya perhatikan dia. Nah ini berarti tujuan Feon melakukan ini merenggut apa tadi? Bekal milik temannya itu karena ia butuh mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, jika Feon ini melakukan itu dengan tujuan agar teman-temannya takut pada dia, menuruti keinginannya. Nah, maka sebenarnya Feon ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh kekuasaan, ingin power. Itu. Kemudian contoh atau analisis yang keempat ya, jika Feon ini melakukan karena mereka bosan, karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan hal-hal yang sama, dia ingin mencoba punya teman-teman yang beraneka ragam. Maka sebenarnya ini Feon melakukan itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya berupa mendapatkan kebebasan. Dan yang terakhir, jika Feon melakukan itu karena iseng, biar dia senang melihat ekspresi teman-temannya yang marah, yang kesal pada dia,
ketika diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu terasa lucu, nanti dilanjut bu gurunya juga ikut lucu, maka sebenarnya ini Feon memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Nah, Bapak Ibu dengan memahami 5 kebutuhan dasar tadi, diharapkan kita dalam menyikapi tindakan atau kesalahan dari murid-murid kita, maka sebelumnya kita menganalisis kebutuhan dasar mereka, alasan mereka apa sebenarnya ketika melakukan perbuatan itu. Berikutnya adalah materi yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol, ketika anak melakukan suatu tindakan yang kurang baik atau kesalahan atau pelanggaran, ini menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu Guru bisa menjadi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, dan berperilaku sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, 2 yang pertama itu menunjukkan identitas gagal, maka membuat anak merasa gagal atas tindakannya. Nah, ini untuk yang menghukum itu biasanya ditandai guru itu sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian berkata dari perkataannya seringkali mengucapkan, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, dan seterusnya dengan suaranya yang lantang. Kemudian hasilnya ini anak sebenarnya memberontak, menyalahkan orang lain, bisa jadi ia akhirnya berbohong agar tidak dihukum oleh gurunya. Ketika guru menerapkan posisi penghukum ini, jelas guru itu berada di luar dunia kualitas anak. Jadi tidak terekam Bapak Ibu guru itu menjadi orang yang jelek, tidak ada di benak anak-anak, berada di luar. Kemudian murid biasanya berkata, biarkan saja, bu guru marah-marah lagi, pasti ini nanti marah. Dan dampaknya pada murid itu bisa jadi akan selalu melakukan kesalahan, mengulangi lagi, seperti itu, tidak ada perbaikan. Kemudian ketika kita menerapkan pembuat orang merasa bersalah, nah ini biasanya tanpa kita sadari, ini sering dilakukan oleh guru-guru perempuan ini. Tandanya adalah biasanya guru ini menggunakan kalimatnya yang lemah lembut. Nanti jangan begitu, nanti kalau kamu seperti itu nanti bu guru dimarahi loh sama pak kepala sekolah, gimana, nggak kasihan toh sama bu guru. Nah itu contoh-contoh, akhirnya anak merasa, berarti bu guru ini nanti dimarahi karena saya. Nah itu ya, jadi ini tanda kalau guru itu berperilaku memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah hasilnya anak itu akhirnya menyembunyikan, menyangkal, dan bisa jadi berbohong. Nah di sini memang anak-anak menempatkan guru itu dalam benaknya, berkualitas, merasa dekat. Tetapi ini murid akan berkata, maafkan saya bu guru, saya yang membuat bu guru menjadi dimarahi oleh kepala sekolah dan seterusnya. Dan ini terbentuk karakter yang jelek, yaitu di mana berdampak pada murid merasa rendah diri akhirnya dengan tindakan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah selanjutnya adalah identitas, ini dikatakan berhasil atau sukses. 2 berikutnya yaitu sebagai teman dan pemantau. Seringkali kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk anak-anak kita. Biasanya kita menggunakan alasan-alasan tertentu untuk muridnya, kata-kata kita, ayolah lakukan demi Pak Guru, ayo kamu tidak mau ingat ibu bu guru pesan bagaimana, dan seterusnya. Jadi intinya kita menganggap anak didik kita itu sebagai teman. Nah hasilnya anak didik atau murid kita itu akan tergantung, akan melakukan sesuatu karena nuruti Bapak Ibu Guru, melakukan sesuatu karena atau untuk Bapak Ibu Guru. Nah ini murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunianya.
Bapak Ibu guru penting, dekat seperti teman, sehati dan seterusnya. Nah, murid biasanya berkata, saya pikir Bapak Ibu guru adalah teman saya, tapi ternyata kok begitu ketika saya melakukan kesalahan. Jadi mereka menganggap Bapak Ibu guru itu teman dan selalu memaafkan dia. Di sini dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri karena selalu tergantung pada gurunya. Dia akan disiplin jika ada gurunya itu tadi ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, di sini untuk posisi kontrol sebagai pemantau itu biasanya guru melakukan menghitung, mengukur dengan dihubungkan dengan peraturan. Apa tuh peraturannya ketika anak memakai sepatu berwarna merah? Apa tuh peraturannya? Seharusnya hitam ya, jadi dihubungkan dengan peraturan. Nah, di sini hasilnya anak menyesuaikan diri dengan peraturan bila diawasi. Kalau tidak diawasi dia kembali memakai sepatu merahnya, ya gitu ya. Kemudian murid itu meletakkan guru dan peraturan itu di dunianya. Kemudian yang sering dia katakan murid, berapa banyak yang harus saya lakukan, apa peraturan yang harus saya taati dan seterusnya. Kemudian dampak pada murid menerapkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu biar terhindar dari sanksi atau agar mendapatkan hadiah karena dia telah melakukan sesuatu hal sesuai dengan peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol yang terbaik dan diharapkan ini nanti kita dapat menerapkannya pada murid-murid kita, di mana posisi ini adalah posisi identitas berhasil, termasuk pembentukan kontrol diri pada murid-murid kita, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini guru yang dilakukan guru adalah guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kamu yakini? Kalau kamu membuang sampah di tempatnya, sebenarnya apa tujuannya? Apa yang kamu yakini dan seterusnya. Kemudian hasilnya ini menguatkan diri anak. Jadi, saya melakukan itu karena saya yakin itu akan membuat kelas saya merasa indah dan nyaman untuk belajar. Berikutnya, murid menempatkan dirinya sendiri itu sebagai individu yang baik, yang positif di dunianya. Jadi dia merasa menjadi diri yang positif. Kemudian murid sering berkata, bagaimana cara saya melakukan sesuatu yang lebih baik, memperbaiki diri, itu yang sering dia katakan. Kemudian dampaknya pada murid selalu mengevaluasi diri dan selalu berpikir bagaimana cara memperbaiki dirinya ketika melakukan kesalahan. Berikutnya adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi itu adalah salah satu contoh bagi kita untuk menerapkan restitusi ketika anak melakukan suatu tindakan yang kurang baik. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah langkah-langkah kita, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu kita tidak segera menyalahkan anak itu ya, tapi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita berperilaku bahwa semua yang dilakukan anak itu punya alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini mengantarkan anak-anak agar memiliki motivasi internal. Nah, di sini lebih jelasnya untuk segitiga restitusi. Yang pertama, yang bawah ya, untuk menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan anak itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang kita tanamkan untuk membentuk atau untuk menstabilkan identitas anak ketika melakukan suatu kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah.
yaitu kita giring setelah anak-anak stabil identitasnya tadi, maka kita giring untuk menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tidak seperti itu caranya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan ya keyakinan. Kita hubungkan keyakinan apa yang kamu yakini, yang telah kita sepakati di kelas. Kamu ingin menjadi seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk memahaminya, ini proses menstabilkan identitas. Biasanya guru ini untuk menstabilkan identitas, itu tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, itu menjadi positif, berpikir positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak langsung menyalahkan dirinya. Nah, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi wajar kamu berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah loh berbuat salah seperti itu. Misalkan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ayo Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mendorong anak untuk berkata tidak, ya, berarti dia tidak bersikap baik untuk dirinya sendiri jika menyalahkan diri sendiri ketika berbuat salah. Salah satu contohnya ini ada kelas 3 yang suka bermain air, ya, ngecret banyu. Nah, istilah Jawanya. Nah, ketika kita menerapkan ini proses yang pertama, menstabilkan identitas, bisa kita mengucapkan atau mengatakan kepada anak, Bu guru juga suka loh bermain air, begitu ya. Nah, berikutnya adalah proses yang kedua, validasi kebutuhan. Ini tujuannya adalah untuk membantu siswa mengenali kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Sebenarnya dia melakukan itu tuh untuk memenuhi kebutuhan yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Itu yang harus kita yakini. Dan dalam proses validasi kebutuhan itu guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini di besok hari? Misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Ini bisa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini tujuannya agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa nilai-nilai universal tadi, ya. Nah, guru biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Hormat misalkan tadi, ya. Maka kita harus menghormati barang milik teman, tidak menjatuhkan dan seterusnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti kalau anak sudah mengutarakan apa yang dia inginkan, terus caranya bagaimana kira-kira agar kamu bisa mencapai atau dapat menjadi anak seperti yang kamu inginkan. Maka ini akan menggiring anak untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan berbuat yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik dan seterusnya. Ini adalah, nah Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif ini yang terpenting adalah yang pertama adalah kita memulai dari diri sendiri.
Kemudian yang kedua, kita melibatkan orang-orang di sekitar kita yang menjadi kunci keberhasilan dari penerapan budaya positif. Kemudian yang ketiga, kita melakukannya sekarang dan jangan ditunda-tunda besok, dan dilakukan secara rutin atau selalu. Berikutnya, kita menghadirkan rasa memiliki untuk membuat kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan itu kita bentuk bersama dan menjadi milik kita bersama dan kita laksanakan bersama. Dan berikutnya yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung agar budaya positif ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keenam, menemukan akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah materi yang saya sampaikan. Kini tiba pada saatnya untuk berbagi aksi nyata yang telah saya lakukan. Pengalaman saya di kelas 6, yang pertama adalah penerapan segitiga restitusi, dan yang kedua adalah aksi nyata budaya positif di kelas. Kita menyaksikan video ya Bapak Ibu.
suka banget sama Tasya. Emangnya apa yang dilakukan Tasya? Tadi itu Bu, dia pinjam pensilku. Waktu mengembalikan, malah dilempar jendela kepalaku. Jelas aku marah. Guru mungkin juga marah jika ada yang melempar itu seperti itu, apalagi jika itu dilakukan dengan sengaja. Terus apa yang kamu lakukan melihat sikap Tasya seperti itu? Aku membuang bukunya Bu, aku marah banget sama Tasya. Tentunya kamu melakukan itu karena kamu punya alasan, bukan? Iya Bu, saya tidak suka diremehkan begitu. Saya ingin membalas perbuatan Tasya biar dia kapok. Oh, jelas kalau kamu ingin membela diri karena kamu merasa diremehkan, betul? Kamu merasa diremehkan? Iya Bu, sebenarnya aku tadi ingin sekali merobek bukunya tapi tidak jadi. Tentu saja, Mbak Diva tidak memilih berbuat yang buruk. Baiklah Diva, sekarang ayo kita lihat lagi sikap Diva tadi membuang buku milik teman. Menurut Diva, sikap Diva tadi sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu, Keyakinan apa yang kurang sesuai dengan sikap Diva? tidak menghargai barang miliknya. Kamu yakin kalau kita harus menghargai barang milik teman? Betul sekali, kita harus menghargai barang milik teman. Kalau begitu, Diva siap memperbaikinya tidak? Iya Bu, saya akan meminta maaf kepada Tasya dan saya tidak akan Kalau Diva tidak mengulanginya lagi, bisa menghargai barang milik teman, kira-kira manfaat apa yang Diva dapatkan? lebih bersama teman, guru, dan dukung karena saling menghargai. Kira-kira suasana seperti itu menyenangkan tidak? Senang Bu, pasti saya akan merasa nyaman belajar bersama teman. Baiklah Diva, kalau begitu mulai sekarang Diva mulai menghargai barang milik teman ya, agar suasana belajar di kelas menjadi nyaman.
Baiklah Bapak Ibu, demikianlah aksi nyata yang telah saya laksanakan terkait dengan materi budaya positif yang saya peroleh. Selanjutnya ke acara berikutnya yaitu komentar, kritik, dan saran. Bapak Ibu mengingat waktu, untuk komentar, kritik, dan saran ini saya memberikan kesempatan pada satu guru saja ya. Monggo ingkang ingin menyampaikan. Oh nggih, monggo Pak Aris. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Sudarno, guru kelas 5 SDN 1 Katipugan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sri Hartati yang telah membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Banyak hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini, di antaranya adalah pentingnya memahami kebutuhan dasar murid memposisikan diri sebagai manajer. Kita Bu, wow, oke. Nah, kemudian juga tentang penerapan segitiga restitusi yang serasa mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah untuk itu harapan saya, harapan kami, Bu Tati kiranya dapat membimbing kami bila kami ingin menerapkan budaya positif pada peserta didik kami di kelas. Karena kami berharap peserta didik dapat bertingkah laku positif baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekian, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentar dari Bapak Aris Sudarno. Nah, ini nanti Bapak Ibu ketika kita menerapkan budaya positif, saya sendiri juga masih proses belajar, jadi mari kita nanti bersama-sama belajar menerapkan ini, dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian kita berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menerapkan budaya positif di kelas. Intinya kita berkolaborasi, Pak Aris, begitu nggih? Bapak Ibu guru yang lain siap ya? Siap. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa untuk kegiatan saya terkait dengan berbagi pengalaman dan juga pemahaman terkait materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yaitu budaya positif sudah cukup. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain di forum yang berbeda untuk memantapkan pemahaman kita. Nah, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Kami hantarkan hamdalah bersama. Kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya pribadi jika dalam menyampaikan materi pemahaman ini ada kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.